Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Aprileningsi, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah diagnostik kesulitan belajar bahasa. Adapun hal-hal yang ingin saya jelaskan dari video ini, yang pertama adalah tentang pengertian pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah teori-teori pemerolehan bahasa. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar bahasa. Dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses di mana seseorang belum pernah mendapatkan bahasa sebelumnya atau proses seseorang mendapatkan bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa ini terjadi dalam lingkup informal atau keluarga dan terjadi tanpa disengaja dan juga tanpa disadari. Pemerolehan bahasa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses ketika di mana seseorang belum pernah mempelajari atau memperoleh bahasa sebelumnya. Pemerolehan bahasa pertama ini erat kaitannya dengan bahasa ibu. Kemudian yang kedua adalah pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua ini terjadi jika seseorang memperoleh bahasa setelah menguasai bahasa pertama atau merupakan proses seseorang mengembangkan keterampilan pada bahasa kedua atau bahasa asing. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa menyangkut proses-proses yang berlaku pada masa seseorang sedang mempelajari bahasa baru setelah ia selesai memperoleh bahasa ibunya. Dengan pemerolehan bahasa melibatkan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa melibatkan bahasa kedua atau bahasa asing. Pembelajaran bahasa ini terjadi dalam lingkup formal atau sekolah dan dilakukan secara sadar dan terencana. Pada pemerolehan bahasa, kaidah bahasa anak dari segi gramatikal, fonetik, sintesisnya belum lengkap. Sedangkan pada pembelajaran bahasa, bahasa dirangkai sedemikian rupa agar pengucapannya benar. Baiklah, materi kedua atau materi selanjutnya adalah teori-teori pemerolehan bahasa pada anak. Jadi ada 3 teori yang biasa digunakan untuk pemerolehan bahasa anak. Yang pertama adalah teori behaviorisme yang dipelopori oleh Skinner. Nah, teori ini menekankan bahwa pemerolehan bahasa pada anak karena adanya pengajaran dari lingkungan sekitar. Jadi anak dipandang tidak mempunyai bekal apa-apa dan memperoleh pengetahuan dari alam sekitar. Yang kedua adalah teori nativisme oleh Chomsky. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa anak tidak mempunyai bekal apa-apa dan pengajarannya dilakukan melalui alam sekitar. Nah, teori Chomsky ini justru mengatakan kebalikannya, bahwa anak sebenarnya sudah mempunyai bekal utama untuk memperoleh bahasa. Nah, anak ini mempunyai semacam innate language faculty atau lebih dikenal dengan language acquisition device atau LAD, atau yang biasa disebut dengan piranti pemerolehan bahasa. Nah, menurut Chomsky, pemerolehan bahasa ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Binatang tidak akan mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama adalah perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan secara genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama dan merupakan sesuatu yang bersifat universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua adalah bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Dan asumsi yang ketiga adalah lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran nativisme, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan.
Itulah perbedaannya dari teori behaviorisme. Kalau behaviorisme itu menyatakan bahwa bahasa itu dapat diperoleh melalui peniruan, melalui alam sekitar. Sedangkan menurut Chomsky, bahasa itu tidak dapat langsung diperoleh hanya dengan melalui peniruan. Teori yang ketiga adalah teori kognitivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget. Jadi teori kognitivisme ini mengakomodasi dua teori sebelumnya, yaitu teori behaviorisme dan teori nativisme. Jadi teori kognitivisme menurut Piaget mengakui bahwa adanya potensi bawaan manusia sekaligus memperhatikan aspek lingkungan di sekitar anak turut mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Jadi Piaget ini mengklasifikasikan perkembangan bahasa ke dalam 7 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap meraban. Di tahap meraban ini anak belum dapat menghasilkan bunyi secara normal. Yang kedua adalah tahap meraba. Anak sudah dapat mengoceh atau membabel dengan pola suku kata yang diulang-ulang. Yang ketiga, tahap linguistik 1, di mana anak sudah mulai menggunakan serangkaian bunyi ujaran yang menghasilkan ujaran tunggal yang bermakna. Yang keempat adalah tahap linguistik 2, yaitu kosakata anak sudah mulai berkembang dengan pesat. Ujaran yang diucapkan terdiri atas 2 kata dan mengandung satu konsep kalimat yang lengkap. Tahap yang kelima yaitu tahap linguistik 3, di mana anak mampu menggunakan lebih dari 2 kata. Kalimat yang diungkapkan biasanya menyatakan makna khusus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tahap yang keenam adalah tahap linguistik 4, yaitu anak sudah mampu menyusun kalimat yang cukup lengkap meskipun masih ada kekurangan pada penggunaan infleksi dan kata fungsi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap linguistik 5, yaitu anak sudah memiliki kompetensi penuh dalam berbahasa. Jadi itulah tadi menurut Piaget membagi kemampuan atau perkembangan berbahasa anak ke dalam 7 tahapan sesuai dengan usia anak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Faktor internal ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang erat kaitannya dengan kejasmanian, terutama tentang fungsi alat panca indera. Jadi terkadang peserta didik itu mengalami kesulitan belajar dikarenakan panca indera mereka yang mengalami sedikit gangguan, misalnya gangguan penglihatan dan juga gangguan pendengaran, sehingga mereka mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kecerdasan atau intelijensi, yang kedua adalah bakat, yang ketiga adalah minat, yang keempat yaitu motivasi, dan yang kelima adalah cara belajar. Jadi faktor psikologis ini kecerdasan. Setiap anak memiliki kecerdasan atau tingkat intelijensi yang berbeda-beda, dan itu merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak. Jadi biasanya faktor kecerdasan ini biasa dipengaruhi oleh faktor genetik atau pembawaan dan juga faktor lingkungan. Yang kedua adalah bakat. Jadi tidak semua anak itu memiliki bakat yang sama. Jadi ketika anak mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa, mungkin mereka kurang berbakat dalam hal kebahasaan. Jadi anak memiliki bakat di luar dari pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah minat. Minat sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran. Ketika seseorang memiliki minat tertentu terhadap sesuatu, maka di situ akan muncul rasa senang dalam kegiatan belajar. Setelah minat ada faktor motivasi. Motivasi juga itu sangat berpengaruh pada kesulitan untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa.
Jadi ketika anak memiliki motivasi belajar yang bagus, maka dia akan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah cara belajar. Jadi setiap anak juga memiliki karakteristik dan kriteria yang berbeda dalam hal cara belajarnya. Ada anak yang cenderung cepat memahami pembelajaran, ada juga yang terkesan lambat. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa peserta didik ini yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan diagnostik tentang kesulitan belajar bahasa anak. Jadi diagnostik kesulitan belajar bahasa adalah kegiatan yaitu menganalisis kesulitan belajar seperti apa yang dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa. Adapun tahap untuk mendiagnosis kesulitan belajar bahasa pada anak ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap peserta didik. Dengan cara yang pertama adalah melihat apakah nilai peserta didik yang diperoleh dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memang berada di bawah rata-rata ataukah berada di bawah KKM. Yang kedua adalah mengetahui prestasi belajar dan tingkat kecerdasan peserta didik, apakah seimbang ataupun tidak. Yang ketiga adalah mengetahui perasaan peserta didik dalam proses pembelajaran, apakah dia bahagia, stres, takut, cemas, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengetahui kondisi kepribadian peserta didik dalam proses pembelajaran, misalkan dia cuek ataupun bersemangat ataukah apatis dalam proses pembelajaran. Tahapan yang kedua dalam kegiatan diagnostik ini yaitu melakukan tahapan diagnosa berdasarkan identifikasi yang didapatkan tadi. Nah, dengan mengetahui identifikasi masalah yang dialami oleh peserta didik, maka bisa diberikan terapi sesuai dengan permasalahan yang dialami peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan terapi kepada peserta didik, bisa melalui terapi langsung dari guru kepada peserta didik ataupun bisa melalui perantara, dalam hal ini orang tua, guru BK atau teman dan lingkungannya. Yang keempat adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah terapi yang diberikan sudah tepat dan berpengaruh pada kemajuan belajar peserta didik ataukah belum. Jika belum, maka guru harus mengecek kembali apakah tahapan dari kegiatan diagnostiknya ini benar atau salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus kesulitan belajar bahasa. Jadi terkadang di sekolah dasar, khususnya di kelas rendah yakni kelas 1, kita menemukan berbagai kesulitan belajar pada peserta didik. Salah satunya yaitu ketidakmampuan peserta didik untuk mengenali huruf dan hanya menghafalkannya. Jadi sering sekali ditemukan di mana peserta didik hanya menghafal huruf A, B, C sampai Z, tapi mereka tidak mengenali sebenarnya huruf A itu yang bentuknya seperti apa, B seperti apa, dan selanjutnya. Jadi untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah, yaitu dengan mencari sebenarnya motif belajar peserta didik ini seperti apa. Apakah ia menghafal karena tuntutan ataupun karena kebutuhan. Setelah mengetahui motif pembelajaran atau masalah dari proses identifikasi tadi, guru bisa melakukan tahapan diagnosa untuk menentukan terapi seperti apa yang bisa diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya ini. Yang ketiga adalah melakukan terapi dalam permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan berbagai pola, media, dan juga metode pembelajaran. Misalnya bisa menggunakan metode pembelajaran field trip atau kunjungan lapangan, di mana peserta didik diajak keluar kelas dan sembari memperlihatkan bentuk-bentuk konkret yang menginterpretasikan huruf yang akan diajarkan. Misalkan
ketika peserta didik dibawa untuk berjalan-jalan berkeliling lingkungan sekolah atau di lapangan, di situ kita bisa menunjukkan bentuk-bentuk konkret yang menunjukkan satu huruf tertentu. Misalkan di lapangan sekolah ada tiang bendera. Nah, kita bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa kata bendera itu diawali dengan huruf B. Nah, huruf B itu yang seperti apa? Kita bisa memperlihatkan huruf B dan juga peserta didik mampu memahami, oh ternyata huruf B itu diawali untuk kata bendera, seperti itu. Selain huruf B, kita juga bisa menunjukkan misalkan untuk menunjukkan tentang huruf M. Nah, ketika ada pohon mangga misalkan, kita bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa huruf M ini ternyata diawali oleh huruf M ini ternyata diawali untuk penggunaan kata mangga. Dan selanjutnya dan juga bisa menggunakan gambar-gambar untuk menunjukkan komposisi huruf dalam kosakata. Ketika anak misalkan terhalang oleh cuaca, misalkan sedang hujan, sehingga kita tidak bisa melakukan metode field trip. Nah, bisa dilakukan di kelas dengan cara memperlihatkan kepada anak bentuk-bentuk konkret tentang huruf yang kita jelaskan. Misalkan dari huruf A diawali dengan kata buah, yaitu apel misalkan, ataukah juga bisa menggunakan gambar angsa, seperti itu. Begitupun dengan huruf-huruf selanjutnya seperti huruf P, kita bisa menunjukkan tentang pohon. Huruf R bisa menunjukkan gambar rumput, seperti itu. Jadi setelah memperlihatkan kepada peserta didik tentang interpretasi huruf tersebut, kita bisa melakukan evaluasi untuk mengukur apakah peserta didik ini sudah benar-benar mampu memahami pembelajaran bahasa yang kita ajarkan tadi. Dengan kegiatan evaluasi ini juga kita bisa menilai apakah kegiatan diagnosa yang sudah kita lakukan tadi itu bisa membantu kesulitan belajar peserta didik untuk memahami sebuah huruf. Jadi itulah tadi salah satu contoh kasus yang biasa ditemui dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari video saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.